Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisah dari kelas 12 IPA SMAN 1 Tambangulang. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi kelas 12, yaitu tentang listrik statis atau bisa disebut juga dengan elektrostatika. Jadi, listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tetap. Ketidakseimbangan muatan listrik di dalam atau permukaan benda. Listrik statis tidak dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi, listrik statis tidak dapat menghasilkan arus listrik. Atau lebih singkatnya, listrik statis berhubungan dengan gejala kelistrikan yang diam atau tidak mengalir. A. Muatan listrik adalah suatu daerah di mana gaya listrik masih bekerja. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Besarnya muatan listrik tergantung pada seberapa banyak atom-atom tersebut. Suatu benda dikatakan bermuatan listrik jika atom-atom benda tersebut kekurangan atau kelebihan elektron. Alat untuk mengetahui muatan listrik adalah adapun rumus untuk muatan listrik adalah F sama dengan K dalam kurung I1 dikali I2 per R kuadrat, atau F sama dengan dalam kurung 1 per 4 I0 dikali I1 dikali I2 per R kuadrat. Adapun keterangannya untuk F gaya kolom I1 I2 muatan listrik benda 1 dan 2, R jarak antara dua muatan listrik, K konstanta pembanding, dan E0 adalah permisivitas ruang hampa. Lalu selanjutnya yang B, flux listrik adalah jumlah garis-garis gaya medan listrik yang menembus suatu bidang dalam arah tegak lurus. Adapun rumusnya seperti yang di samping. Sudah saya cantumkan beserta keterangannya. Jika terdapat garis-garis gaya suatu medan listrik homogen yang memiliki kuat medan E dan menembus tegak lurus suatu bidang A, maka jumlahnya sama dengan perkalian E dan A. Lalu, jika gaya garis menembus bidang tidak tegak lurus, maka flux listriknya bisa kalian lihat pada gambar di samping. Sudah saya cantumkan juga beserta keterangannya. Selanjutnya, C. Kuat medan listrik dapat dinyatakan dengan kerapatan garis-garis gaya listrik. Hukum yang terdapat adalah hukum Gauss. Dan rumusnya kita bisa memakai rumus F sama dengan K dalam kurung I1 dikali I2 per R kuadrat. Adapun untuk mencari kuat medan listriknya, E sama dengan F per I kuadrat, atau E sama dengan K dikali I1 per R kuadrat. Keterangannya, E kuat medan listrik, I1 muatan listrik, I2 yang I2-nya medan listrik pada suatu titik, R jarak I kurang I1, dan K 9 dikali 10 pangkat 9. Lalu yang terakhir, potensial listrik. Potensial listrik atau bisa disingkat dengan EP, persatuan muatan positif disebut potensial listrik dan diberi lambang huruf kapital P. Adapun rumusnya, IP sama dengan EP per I2, atau IP sama dengan K dalam kurung 1 per I2 dikali
dikali dalam kurung Q1 dikali Q2 per R, atau bisa juga IP sama dengan K dikali Q1 per R. Penerapan kaderisasi adalah 1. Terjadinya petir ketika hujan. 2. Mesin generator. 3. Alat pengumpan asap untuk mengurangi polusi. Dan 3. Mesin fotokopi. Lalu, apa manfaatnya di kehidupan sehari-hari? Yaitu 1. Pada sisir rambut. Pada saat menyisir rambut, elektron dari rambut akan berpindah ke sisir, maka sisirnya akan bermuatan negatif dan rambutnya bermuatan negatif. 2. Cat semprot. Cat yang disemprotkan diberi muatan listrik yang berlawanan dengan benda yang dicat, sehingga bulir-bulir cat yang disemprotkan akan tertarik pada benda. Dan yang ketiga, printer laser bekerja dengan muatan listrik statis. Mengidentifikasi fenomena kelistrikan bisa terjadi pada 1. Terbentuknya petir saat hujan. 2. Mesin fotokopi. 3. Gosokkan kain sutra dengan kaca. Lalu yang terakhir, saya akan memberikan contoh soal. Sampai di sini saja video tentang materi listrik statis kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang sudah menontonnya, dan saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata atau perbuatan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.